Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, zina adalah salah satu dosa besar dalam Islam yang dampaknya sangat merusak, tidak hanya pada pelaku, tetapi juga pada masyarakat luas. Perbuatan ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis sebagai kejahatan yang mendatangkan murka Allah dan menyebabkan kerusakan moral, spiritual, dan sosial. Islam dengan tegas melarang zina, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukuman yang berat bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Meskipun banyak yang mengira bahwa hukuman atas dosa zina hanya berlaku di akhirat, Islam menjelaskan bahwa dampak buruk zina juga akan terasa langsung di dunia. Balasan ini berupa penderitaan fisik, batin, sosial, dan spiritual yang bisa menimpa pelaku. Sebab zina adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah berupa kehormatan diri dan keluarga, serta pelanggaran terhadap tatanan sosial yang dijaga dalam syariat. Dalam pandangan Islam, zina bukan hanya sekadar hubungan fisik yang haram, tetapi juga mencerminkan kerusakan hati, lemahnya iman, serta hilangnya rasa malu dan tanggung jawab. Di video kali ini, kita akan membahas 8 balasan zina yang langsung dirasakan di dunia, sebagaimana dijelaskan dalam ajaran Islam melalui Al-Quran dan hadis, agar menjadi pelajaran bagi kaum muslimin untuk menjauhinya. 1. Akan dihilangkan keindahan di wajahnya. Keindahan wajah dalam Islam bukan hanya dinilai dari bentuk fisik, tetapi lebih dalam lagi dari cahaya keimanan dan ketakwaan yang memancar dari dalam hati. Wajah orang yang senantiasa menjaga dirinya dari maksiat akan bersinar dengan nur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, zina adalah maksiat besar yang menyebabkan hati menjadi gelap, dan kegelapan itu pun akan memancar keluar melalui wajah. Wajah pelaku zina cenderung muram, kusam, dan tidak bercahaya, bahkan jika ia tampak menarik secara fisik. Ini karena dosa zina telah merusak kejernihan ruhani yang biasanya memperindah wajah seorang mukmin. Dalam keterangan para ulama salaf, disebutkan bahwa dosa, terutama zina, menimbulkan kegelapan dalam hati, dan hati yang gelap akan menggelapkan wajah. Sebagaimana cahaya amal saleh memancarkan keindahan pada wajah, demikian pula maksiat memancarkan kehinaan dan kehampaan. Sufyan As-Tsauri pernah berkata, "Aku mendapati bahwa dosa-dosa menyebabkan gelapnya wajah, lemahnya badan, berkurangnya rezeki, dan kebencian di hati manusia." Hal ini menunjukkan bahwa maksiat tidak hanya berdampak spiritual, tetapi juga fisik dan sosial, terutama pada penampilan dan persepsi orang terhadap kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbuat dosa, wajah mereka akan ditutupi oleh kegelapan pada hari kiamat." Quran Surat Yunus ayat 27. Meskipun ayat ini berkenaan dengan akhirat, banyak ulama menafsirkan bahwa balasan ini memiliki efek yang sudah mulai terasa sejak di dunia. Wajah pelaku zina tidak memiliki ketenangan dan tidak membawa kedamaian bagi orang lain yang melihatnya, karena nur Allah tidak hadir dalam dirinya. Bahkan, dalam sebagian riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa zina menghapuskan cahaya dari wajah seseorang. Hadis lain menyebutkan bahwa, jika seorang hamba melakukan dosa, maka titik hitam akan muncul di hatinya. Jika ia bertobat, maka titik itu akan hilang. Namun jika ia terus melakukannya, maka titik itu akan bertambah hingga menutupi hatinya. Titik hitam itu lalu memengaruhi keseluruhan hidupnya, termasuk wajahnya. Wajah yang berseri-seri adalah cerminan dari hati yang bersih dan jiwa yang taat. Sedangkan wajah pelaku zina akan kehilangan keteduhan dan kelembutan yang biasanya terpancar dari pribadi muslim yang menjaga dirinya dari maksiat. 2. Hilangnya keberkahan hidup. Zina adalah perbuatan yang mencabut keberkahan dalam hidup. Keberkahan bukan hanya dilihat dari jumlah atau besar kecil nikmat yang didapat, tetapi dari rasa cukup, ketenangan batin, dan kemanfaatan dari apa yang dimiliki.
Banyak orang yang memiliki harta, kedudukan, dan kenikmatan dunia, tetapi hidupnya jauh dari berkah karena ada dosa besar yang dilakukan seperti zina. Hatinya tidak tenang, pikirannya kacau, dan selalu merasa kekurangan. Zina menjadi penghalang utama datangnya keberkahan karena merupakan bentuk pengkhianatan terhadap hukum Allah dan merusak kehormatan pribadi serta tatanan sosial. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi." Al-A'raf ayat 96. Ayat ini menjelaskan bahwa keberkahan datang sebagai buah dari keimanan dan ketakwaan. Zina sebagai bentuk pelanggaran besar terhadap perintah Allah, tentu menjadi sebab utama terhalangnya keberkahan itu. Seseorang yang melakukan zina, walaupun terlihat sukses secara lahir, sesungguhnya sedang kehilangan esensi berkah dalam hidupnya. Ia tidak akan merasakan ketenangan, kepuasan, dan kemanfaatan yang seharusnya menyertai nikmat Allah. Dari sisi batin, pelaku zina sering dihantui rasa bersalah, malu, atau takut terbongkar. Semua ini menciptakan tekanan jiwa yang besar, yang menghilangkan nikmat dari hal-hal kecil sekalipun dalam hidupnya. Ia hidup dalam bayang-bayang keburukan, yang meski ditutup-tutupi, tetap menyiksa hati dan pikirannya. Orang yang hidupnya tidak diberkahi, akan terus merasakan kekosongan spiritual, mudah gelisah, sulit mendapatkan ketenangan, dan sering mengalami kegagalan yang tidak dapat dijelaskan secara lahiriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba akan diharamkan dari rezeki karena dosa yang dilakukannya." Ini menunjukkan bahwa dosa, termasuk zina, bisa menjadi sebab tertolaknya berbagai kebaikan dalam hidup seseorang, termasuk rezeki dan keberkahan. Bahkan, keberkahan dalam hubungan keluarga, dalam pekerjaan, atau dalam rezeki pun bisa dicabut oleh Allah karena perbuatan zina. Karena itu, menjaga kesucian diri bukan hanya menjaga harga diri, tetapi juga menjaga keberkahan hidup yang menjadi dasar kebahagiaan sejati. 3. Dipendekkan usianya. Dipendekkan usianya dalam konteks balasan dosa zina bisa dipahami dalam dua makna, secara literal dan maknawi. Secara literal, dosa besar seperti zina dapat menjadi sebab turunnya musibah yang mempercepat kematian, seperti penyakit, kecelakaan, atau bentuk hukuman dunia lainnya yang menyebabkan seseorang wafat dalam keadaan buruk. Secara maknawi, umur seseorang yang dipenuhi maksiat dan dosa dianggap sebagai umur yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Ia hidup, tapi tidak produktif secara spiritual, bahkan waktunya hanya dihabiskan untuk maksiat dan urusan dunia yang tidak membawa manfaat akhirat. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa zina adalah perbuatan yang dapat mempercepat datangnya ajal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidaklah zina muncul di tengah-tengah suatu kaum lalu diumumkan secara terang-terangan, kecuali akan tersebar di antara mereka berbagai penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Ini menjadi peringatan bahwa zina bisa mengundang penyakit mematikan dan musibah yang menghancurkan generasi. Orang yang melakukan zina pun, jika tidak segera bertobat, bisa menjadi korban dari azab yang Allah turunkan kepada para pelaku kemaksiatan. Lebih dari itu, usia yang diberi Allah semestinya diisi dengan amal kebaikan, ilmu, dan kontribusi untuk umat. Pelaku zina sering menghabiskan masa mudanya dalam perbuatan yang melalaikan dan merusak diri, sehingga kehilangan potensi untuk berbuat baik dan memperbaiki dirinya. Hidupnya menjadi pendek secara kualitas, bukan hanya kuantitas. Meskipun ia mungkin hidup lama secara angka, tapi waktu yang ia habiskan tidak bernilai karena tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Al-Quran mengisahkan kaum-kaum terdahulu seperti kaum Nabi Lut yang dihancurkan karena perilaku menyimpang yang termasuk dalam perbuatan keji. Mereka dibinasakan oleh Allah karena tidak menghentikan perbuatan zina dan menyebarkannya. Ini menunjukkan bahwa ketika zina menjadi budaya dan pelakunya enggan bertobat, maka azab yang menghancurkan bisa saja menimpa mereka. Maka, seseorang yang melakukan zina, bisa jadi akan dipercepat ajalnya sebagai bentuk hukuman langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Zina adalah salah satu perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Dalam Islam, kemurkaan Allah adalah hal yang paling ditakuti oleh para nabi, wali, dan orang-orang beriman. Ketika Allah murka, maka kasih sayangnya tertutup, perlindungannya dicabut, dan berbagai bentuk petunjuk tidak lagi sampai kepada hati pelaku maksiat. Zina sebagai perbuatan keji bukan hanya mencemarkan kehormatan pribadi, tetapi juga menghina perintah Allah yang dengan tegas melarangnya dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32. Larangan mendekati zina menunjukkan bahwa dosa ini sangat berat. Bahkan langkah-langkah yang mengarah kepadanya pun sudah terlarang. Murka Allah terhadap pelaku zina juga dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa tidaklah seorang berzina ketika ia berzina dalam keadaan sebagai orang beriman. Ini artinya, ketika seseorang melakukan zina, imannya sedang tercabut darinya, dan ia berada dalam kondisi yang jauh dari Allah. Keadaan ini merupakan bentuk murka Allah, di mana seorang hamba dijauhkan dari cahaya iman dan petunjuknya. Dampak dari kemurkaan Allah terhadap pelaku zina juga terlihat dari banyaknya bencana dan kehancuran moral yang menimpa mereka. Allah membiarkan hati mereka mengeras, doa-doanya tak terkabul, amal-amalnya tak diterima, dan hidupnya penuh kesempitan meskipun secara lahiriah ia tampak sejahtera. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa, ketika zina dan riba telah merajalela di suatu kaum, maka mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Ini artinya bahwa zina secara langsung mengundang kemurkaan dan azab Allah, baik dalam bentuk fisik, moral, maupun sosial. Murka Allah juga berarti terputusnya keberkahan dalam hidup, rusaknya hubungan sosial, serta sulitnya pelaku mendapatkan hidayah untuk kembali kepada jalan yang benar. Dalam pandangan Islam, tidak ada azab yang lebih berat bagi seorang hamba selain ketika Allah berpaling darinya. Maka, zina menjadi sebab utama seorang hamba dijauhi oleh Robnya, dijauhkan dari rahmatnya, dan ditinggalkan dalam kesesatan hingga ia bertobat dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menjaga dirinya dari zina agar tidak terkena murka Allah yang sangat dahsyat dan menakutkan. 5. Hidup merasa miskin karena harta yang tak berkah. Salah satu balasan dari dosa zina yang langsung dirasakan pelakunya di dunia adalah perasaan miskin dan tidak pernah merasa cukup, meskipun harta yang dimilikinya mungkin melimpah. Ini karena harta yang tercampur dengan maksiat, termasuk zina, tidak memiliki keberkahan. Zina adalah perbuatan yang menimbulkan kegelapan dalam hati dan menyebabkan pelakunya jauh dari rasa syukur dan kepuasan batin. Dalam pandangan Islam, kekayaan bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang keberkahan. Harta yang tidak berkah akan membuat pemiliknya gelisah, terus merasa kurang, dan tidak menikmati apa yang dimilikinya. Al-Quran menekankan bahwa rezeki yang halal dan berkah membawa ketenangan, sedangkan harta yang diperoleh atau digunakan dalam kemaksiatan justru akan membawa kesempitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit." Quran Surat Toha ayat 124. Ayat ini menunjukkan bahwa berpaling dari perintah Allah, termasuk dengan melakukan zina, akan menyebabkan hidup menjadi sempit walaupun secara materi terlihat cukup. Banyak pelaku zina yang merasa terus-menerus dihantui ketidakpuasan dan kegelisahan dalam hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya rezeki itu diturunkan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia." Hal ini menunjukkan bahwa dosa, termasuk zina, bisa menjadi sebab utama rezeki seseorang tidak berkah atau tidak bertambah. Bahkan, sebagian ulama menegaskan bahwa zina bukan hanya menghilangkan keberkahan rezeki yang sudah dimiliki, tetapi juga bisa menjadi sebab hilangnya kesempatan mendapatkan rezeki yang lebih baik di masa depan. Ini menjelaskan mengapa banyak orang yang hidupnya tidak bahagia walaupun bergelimang materi. Karena dosa zina telah mengikis keberkahan itu dari dasar hidupnya. Lebih dari sekadar ketidakberkahan materi, zina juga membawa kemiskinan spiritual. Orang yang terjerumus dalam zina kehilangan kepekaan terhadap nikmat yang dimilikinya.
Ia sulit bersyukur, selalu ingin lebih, dan tidak pernah puas. Bahkan, ketika memperoleh sesuatu yang mewah atau berharga, hatinya tetap terasa kosong. Ini adalah salah satu bentuk azab duniawi yang nyata, bahwa kenikmatan dunia yang tidak diiringi dengan ketakwaan hanya akan menjadi beban, bukan kebahagiaan. Zina menghancurkan kualitas hati dalam menerima nikmat, sehingga hidup terasa miskin, meskipun lahirnya tampak berkelimpahan. 6. Hilangnya wibawa dan kehormatan. Zina adalah perbuatan yang mencabut kehormatan dan wibawa seseorang, baik di hadapan manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, kehormatan adalah salah satu anugerah besar yang diberikan kepada hamba yang menjaga diri, akhlak, dan martabatnya. Seseorang yang jatuh dalam perbuatan zina akan kehilangan nilai diri yang luhur, bahkan jika secara status sosial ia adalah orang terpandang. Kehormatan dalam pandangan masyarakat bukan hanya tentang status, tapi tentang kesucian diri dan integritas moral. Ketika seseorang diketahui berzina, kepercayaan masyarakat padanya hancur, dan wibawanya sirna. Al-Quran secara tegas menjelaskan bahwa perbuatan zina mencemarkan martabat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan, "Dan orang-orang yang tidak menyembah sembahan lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosa." Al-Furqan ayat 68. Ayat ini menunjukkan bahwa zina disejajarkan dengan dosa besar seperti menyekutukan Allah dan membunuh manusia, yang menunjukkan betapa berat dampaknya terhadap kemuliaan manusia di hadapan Allah dan sesama manusia. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Jika zina telah menyebar di suatu kaum, maka Allah akan mencabut rasa malu dari hati mereka." Rasa malu adalah akar dari kehormatan dan benteng moralitas. Jika rasa malu telah hilang karena zina, maka kehormatan dan wibawa pun ikut lenyap. Bahkan, orang yang diketahui pernah berzina akan sulit mendapatkan kepercayaan dalam masyarakat, meskipun ia telah bertaubat. Ini adalah konsekuensi sosial yang nyata dari perbuatan tersebut, bahwa kehormatan yang hilang sulit untuk dikembalikan sepenuhnya. Hilangnya wibawa juga terlihat dari sikap orang terhadap pelaku zina. Ia tidak lagi dihormati dalam musyawarah, ucapannya diragukan, dan peran sosialnya berkurang. Bahkan, jika ia menasihati orang lain, nasihatnya tidak dianggap serius karena perbuatannya telah meruntuhkan kredibilitasnya. Wibawa sejati datang dari amal saleh dan ketakwaan, bukan dari penampilan atau status. Maka ketika seseorang berzina, ia menghancurkan sendiri fondasi wibawa yang dibangunnya. Ini adalah bentuk balasan yang Allah tampakkan langsung di dunia sebagai pelajaran bagi orang-orang yang masih menjaga kehormatannya. 7. Menjadi penyebab kehancuran rumah tangga. Zina bukan hanya dosa personal, tapi juga kejahatan terhadap institusi keluarga. Ketika salah satu pasangan melakukan zina, itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap ikatan suci pernikahan yang dibangun atas nama Allah. Dampak dari zina terhadap rumah tangga sangat besar, menghancurkan kepercayaan, menciptakan luka batin yang dalam, dan menggoyahkan fondasi yang seharusnya menjadi tempat bernaung penuh kasih sayang. Banyak perceraian terjadi karena perselingkuhan atau zina, dan kerusakan rumah tangga semacam ini menjadi bentuk nyata dari azab dunia yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Al-Quran menyebutkan bahwa keluarga adalah tempat ketenangan bagi suami dan istri, sebagaimana firman-Nya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Ar-Rum ayat 21. Namun, zina menghancurkan rasa tenang itu dan menggantinya dengan kegelisahan, cemburu, dan kemarahan. Bukan hanya pasangan yang tersakiti, tetapi juga anak-anak, bahkan kerabat besar, yang menjadi korban dari kehancuran akibat satu perbuatan zina. Dalam hadis, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya di dunia selain dari kezoliman dan memutus tali keluarga. Zina termasuk dalam kezoliman terhadap pasangan dan keluarga.
Karena itu, Allah seringkali memberikan balasan langsung dalam bentuk kehancuran rumah tangga. Banyak kasus di mana setelah seseorang melakukan zina, rumah tangganya menjadi tidak harmonis, istri atau suami menjadi curiga, anak-anak menjadi korban konflik, dan akhirnya keluarga pun berantakan. Ini adalah bentuk nyata dari azab dunia yang diberikan agar menjadi pelajaran. Lebih luas lagi, kehancuran keluarga akibat zina akan menciptakan generasi yang terluka secara psikologis. Anak-anak yang tumbuh dari keluarga yang porak-poranda karena zina akan membawa luka batin yang dalam, kehilangan figur orang tua, dan kesulitan membangun kepercayaan dalam hubungan mereka sendiri di masa depan. Maka, menjaga diri dari zina bukan hanya menjaga kehormatan pribadi, tetapi juga menjaga ketahanan keluarga dan generasi yang lebih baik. Zina adalah perusak sistem paling dasar dalam masyarakat, keluarga. 8. Mengundang azab dan musibah sosial. Zina bukan hanya merusak individu dan keluarga, tetapi juga membawa dampak buruk bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketika zina merajalela dalam suatu komunitas, maka kehancuran moral, kejahatan sosial, dan azab Allah pun menjadi dekat. Dalam sejarah umat terdahulu yang dicatat dalam Al-Quran, banyak kaum dihancurkan oleh Allah karena perbuatan seksual menyimpang yang dilakukan secara terbuka. Contohnya adalah kaum Nabi Lut yang dibinasakan karena perbuatan keji. Ini menunjukkan bahwa jika suatu kaum membiarkan zina tersebar tanpa dicegah, maka kehancuran dari Allah akan datang dengan cara yang tidak terduga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika zina dan riba telah tampak di suatu kaum, maka mereka telah menghalalkan azab dari Allah." Hadis ini jelas menggambarkan bahwa zina menjadi sebab turunnya musibah sosial seperti bencana alam, wabah penyakit, kekacauan, dan rusaknya tatanan sosial. Banyak penyakit mematikan yang berkaitan langsung dengan gaya hidup bebas yang berpangkal dari zina. Penyakit menular seksual, kehamilan di luar nikah, aborsi ilegal, hingga anak-anak tanpa identitas semua merupakan bentuk azab sosial yang berawal dari perbuatan zina. Zina juga merusak tatanan masyarakat. Ia menumbuhkan budaya permisif, menghilangkan rasa malu, dan mendorong gaya hidup bebas yang menghancurkan generasi muda. Ketika zina tidak lagi dianggap aib, maka itu pertanda kehancuran akhlak telah sampai pada puncaknya. Dalam masyarakat seperti ini, pernikahan dianggap tidak penting, hubungan menjadi main-main, dan kehormatan wanita serta laki-laki terinjak-injak. Budaya zina menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai syariat dan menciptakan iklim sosial yang rapuh, penuh kekacauan, dan tidak aman. Dampak sosial dari zina juga menimbulkan beban besar bagi negara dan masyarakat. Meningkatnya angka perceraian, anak terlantar, kriminalitas, dan rusaknya generasi muda. Negara yang tidak tegas terhadap perzinaan akan menanggung akibat sosial dan ekonomi yang berat. Maka, dalam Islam, zina bukan hanya urusan personal yang cukup ditutup-tutupi. Ia adalah dosa besar yang memiliki konsekuensi sosial dan harus dicegah secara sistemik. Ketika masyarakat kembali menegakkan amar makruf nahi mungkar dan memerangi zina, maka rahmat Allah akan kembali hadir dan azab sosial akan dijauhkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, zina adalah perbuatan yang sangat merusak dan tercela dalam pandangan Islam. Balasannya tidak hanya dirasakan di akhirat, tapi juga dirasakan langsung di dunia dalam berbagai bentuk. Dari wajah yang kehilangan cahaya, hidup yang tak berkah, hingga kehancuran rumah tangga dan azab sosial. Semua ini menunjukkan betapa besarnya bahaya dosa zina. Islam tidak hanya mengharamkan zina, tetapi juga memerintahkan umatnya untuk menjauhi segala hal yang mendekatinya. Ini karena dampaknya bukan hanya merusak diri sendiri, tapi juga menghancurkan masyarakat secara keseluruhan. Syariat memberikan solusi melalui pernikahan yang sah, penjagaan mata dan hati, serta kesadaran iman yang kuat. Sebagai umat Muslim, kita wajib menjadikan pelajaran ini sebagai peringatan keras dan pengingat untuk menjaga diri, keluarga, dan masyarakat dari bahaya zina. Dengan memperkuat iman, memperbanyak amal saleh, dan menjauhi godaan dunia yang menggoda, semoga kita terhindar dari dosa besar ini dan mendapat rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Robbal Alamin.